Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun melirik semua orang dan berkata tanpa ragu, Guchong mengikuti Master Sekte ke Gunung Kuno Huangfu. Song Huixin memimpin semua anggota pembunuh untuk menjaga jalan keluar dari alam rahasia Huangfu. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi di alam rahasia Huangfu. Siapapun yang melanggar perintah, tidak peduli siapa itu, akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Keesokan harinya, waktunya semakin dekat. Langit di atas Gunung Kuno Huangfu seputih salju, dan di lapangan Tiangong dengan radius ratusan mil, pada saat ini, lebih dari 7 juta murid dari sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci, sekte berdiri dengan tenang. Di depan para murid adalah Diaken, penatua, dan kepala dari 10 divisi. Di antara mereka, Sen Subing, di bawah wajahnya yang tidak tersamarkan, jantungnya berdebar kencang, dia telah mengetahui dari Mu Mengyi dan Si Yao bahwa Tan Yun tidak mati. Pada saat ini, kecuali dia, Mengyi, Si Yao, Zian, dan Tuoba Yingying semuanya menantikan kembalinya Tan Yun hari ini. Keempat putri itu pasti sudah cukup menderita kerinduan di penjara suci Huangfu, dan setelah upacara penobatan Master Sekte selesai, mereka dan pemimpin tingkat tinggi lainnya dari divisi berjasa akan dipenjarakan di penjara suci Huangfu lagi. Baris pertama di depan tim semua orang adalah leluhur dari 9 divisi. Di depan leluhur 9 divisi adalah Tan Taiyu. Di samping Tan Taiyu, komandan organisasi hukuman surga berdiri dengan hormat, yang bernama Tian Lao. Wosh! Pada saat ini, Yuan Feng Jun mulai terbang di langit dari luar alun-alun sambil membentangkan karpet merah cerah. Setelah meletakkan karpet, Yuan Feng Jun membentangkan karpet di 9.999 anak tangga menuju Tiangong. Akhirnya, Yuan Feng naik ke langit dan melayang di atas lapangan Tiangong dengan ekspresi serius dan suara nyaring, yang menyebar ke telinga semua orang. Sekte Huangfu Shengzong saya telah berada dalam masalah selama lebih dari 10 tahun, dan Master Sekte lama itu dibunuh oleh pencuri Tan Yun dan Tan Yun dihukum mati. Tetapi Patriark memiliki roh di langit, dan sekarang Huangfu Shengzong akhirnya memulihkan kedamaiannya. 3 hari yang lalu, Jin Wenzu, seorang murid dari divisi alkimia, menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran merebutkan posisi raja. Dia keluar di atas dan menjadi raja berikutnya, ucap dari Yuan Feng. Setelah Yuan Feng Jun mengucapkan kata-kata ini, dia sendiri merasa jijik. Dalam hatinya, dia tidak pernah ingin percaya bahwa Tan Yun akan menjadi mata-mata. Yuan Feng Jun menarik napas dalam-dalam dan berteriak, sekarang, dari murid luar, hingga leluhur setiap divisi, dan bahkan wakil raja, berlutut dan membungkuk bersama, ucap dari Yuan Feng Jun. Mendengar ini, kerumunan hitam berlutut, hanya 2 orang yang tidak berlutut. Keduanya adalah Tian Lao dan Tan Taiyu. Tan Taiyu berkata dengan acuh tak acuh, orang tua ini sedang tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak akan berlutut, ucap dari Tan Taiyu. Melihat Tan Taiyu, para murid tentu saja tidak berani mengatakan banyak tentang hal ini. Sebaliknya, Jin Xianghai, leluhur alkimia yang berlutut, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, tetapi ketika dia hendak berbicara, suara Jin Suzi, kepala klan Jin terdengar di benaknya, jangan pedulikan hal lama ini, tunggu Wen Zudeng ambil posisi raja, dan patriark ini akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Setelah Wenzu naik tahta, Anda akan segera meninggalkan ranah rahasia Huangfu dan memimpin anggota keluarga Jin untuk masuk ke alam rahasia, dan bertarung sampai mati dengan Huangfu Shengzong, ucap dari Jin Suzi. Jin Xianghai mengangguk diam-diam, dia tahu itu saat ini, bahwa sang patriark bersembunyi di kehampaan yang luas,
mengamati setiap gerakan di lapangan Tiangong. Pada saat ini, Yuan Fengjun sengaja tidak menyebutkan fakta bahwa Tan Taiyu tidak berlutut, tetapi berkata dengan keras, sekarang kepala penegak hukum ini mengumumkan bahwa upacara kenaikan tahta Jin Wenzu secara resmi dimulai, ucap dari Yuan Feng. Mendengar kata-kata itu, suara teriakan para murid melahap dunia, temui Master Sekte, temui Master Sekte. Jin Xianhai berlutut, dan berkata dengan penuh semangat, temui Master Sekte. Pada saat ini, sudut mulut Yuan Fengjun naik sedikit, dan berkata, Master Sekte Jin Wenzu, naik ke istana surgawi, ucap dari Yuan Feng. Saat Yuan Fengjun berteriak, Jin Wenzu memegang pedang suci di kedua tangan dan mulai menaiki tangga. Di bagian bawah tangga, kecuali 8 leluhur besar divisi, selain Jin Xianghai dari divisi alkemia, hati mereka terbakar amarah. Terutama Tuoba Qingtian, tubuh lamanya gemetar karena marah. Dia berpikir bahwa pangeran menggunakan konspirasi untuk menghapus posisi Master Sekte Tan Yun, dan akhirnya membuat gaun pengantin untuk Jin Wenzu. Setengah jam kemudian, Jin Wenzu naik ke Tiangong dan muncul di depan gerbang yang tertutup. Master Sekte Jin Wenzu, beri penghormatan kepada Sang Patriark, ucap dari Yuan Fengjun sambil melambaikan tangan kanannya, dan segera, pintu aula Gundam terbuka ke kedua sisi. Ketika kata-kata itu keluar, penonton terkejut. Tepat ketika semua murid, pemimpin tingkat tinggi, dan leluhur masih bingung, karena yang mereka lihat adalah seorang lelaki yang berdiri di dalam Tiangong. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang secara ekstrim. Mata terbuka lebar satu per satu. Pada saat ini, Jin Wenzu yang memegang pedang suci di kedua tangannya dan membungkuk ke patung patriark, menjerit ketakutan. Dia melihat sosok cahaya ungu melintas di depannya, dan kemudian, dia dicekik di leher, dan kakinya meninggalkan tanah. Iya, benar sekali, pria yang berada dalam Tiangong itu adalah Tan Yun, dan Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, dia meraih leher Jin Wenzu dengan tangan kirinya, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Tan Yun muncul di depan semua orang dengan niat membunuh yang menakjubkan. Sebenarnya, tadi malam, Tan Yun mencapai Tiangong melalui susunan teleportasi di Istana Besar. Alasan mengapa ada tempat teleportasi di sana, karena leluhur Tiangong, yang telah disimpan, adalah sarang organisasi pembunuhan. Di masa lalu, Tiangong disimpan di Istana Huangfu oleh Tantai Xuanzong, dan membuat teleportasi untuk anggota organisasi pembunuhan di gua-gua di dasar danau dari pintu masuk alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Mengyi, Xiao, dan Sue Zian menatap Tan Yun yang mereka pikirkan siang dan malam, dan mereka menangis dengan gembira. Dan murid-murid dari divisi berjasa, dan bahkan lebih dari 7 juta murid, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, kakak laki-laki tidak mati, kakak senior benar-benar mati. Iya, apa yang terjadi? 10 tahun yang lalu, leluhur keempat penegakan hukum tidak membawa kembali tubuh dan pedang suci Tan Yun yang aslikah? Iya, pasti seperti ini. Semua murid tercengang, dan bahkan leluhur besar dari berbagai divisi, seperti Feng Yun, Jin Xianghai, dan Situ Wuhen, mereka bingung. Namun, Tan Yun benar-benar muncul di depan semua orang. Semua orang bahkan tidak memiliki pertahanan sedikit pun. Dia tidak mati, ucap dari Feng Qingcheng yang sedang berlutut, menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan. Jin Xianghai leluhur divisi alkemia tiba-tiba berdiri, mengulurkan jari tangan kirinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan meraung seperti guntur, Tan Yun, kamu binatang buas yang membunuh Master Sekte lama, lepaskan Master Sekte kita, ucap dari Jin Xianghai. Ya lepaskan Master Sekte kami, ucap dari 13 leluhur alkemia berdiri berteriak dengan marah. Kamu bajingan rendahan, ucap dari Situ Wuhen memikirkan kematian cicitnya, dan dia juga bangkit dan dengan marah menunjuk Tan Yun.
Wosh wosh. Pada saat ini, kecuali lebih dari 7 juta murid yang masih berlutut, leluhur besar lainnya dan leluhur dari berbagai divisi, berdiri satu demi satu dan memarahi Tan Yun. Menghadapi penghinaan, Tan Yun tampak tenang dan menakutkan. Tan Yun memegang Jin Wenzu tinggi-tinggi dengan tangan kirinya, dan berteriak, "Kamu tidak tahu posisi hidup dan mati, kamu berani ikut campur urusan Master Sekte," ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun dengan kasar melemparkan Jin Wenzu ke kakinya. "Tidak, tolong," ucap dari Jin Wenzu. Bang, J. Eritan serak Jin Wenzu tiba-tiba berakhir, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Percikan darah, darah dan tulang keluar, dan jiwanya hancur. Dengan isyarat Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng yang jatuh ke tanah, terbang ke tangan kirinya. Tepat ketika leluhur dari berbagai divisi ingin membunuh Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan mengangkat segel Master Sekte di tangan kanannya, kemudian berteriak. "Segel Master Sekte ada di sini, Master Sekte ini memiliki segel ini, saya ingin melihat, siapa yang dapat menghapuskan saya," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, sebagian besar dari lebih dari 7 juta murid tidak tahu mengapa, tetapi ada beberapa murid yang tahu arti dari segel suci Master Sekte, dan memberi tahu murid-murid lainnya arti dari segel suci. Dan leluhur besar, leluhur, dan orang-orang tingkat tinggi dari berbagai divisi terkejut melihat segel yang dipegang oleh Tan Yun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan mengambilnya dari tangan Kaisar, Master Sekte tertinggi Huang Fu Shengzong. Pada saat yang sama, pejabat tinggi penuh dengan keraguan. Bukankah segel Master Sekte dicuri pada hari kedua setelah Patriark duduk? Mengapa itu muncul di tangan Tan Yun, ucap dari para leluhur. Pada saat ini, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, 10 tahun yang lalu, Master Sekte tidak membunuh Master Sekte lama, tetapi seseorang berpura-pura menjadi Master Sekte ini. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Tuoba Qingtian melihat ketujuh leluhur hebat, kecuali Feng Yun. Kemudian Tuoba Qingtian mencibir, "Jangan percaya omong kosong Tan Yun. Segel Master Sekte di tangan Tan Yun adalah palsu," ucap dari Tuoba Qingtian. Mendengar ini, 7 leluhur hebat tahu betul bahwa mereka akan membuangnya. Terlepas dari apakah segel Master Sekte benar atau tidak, mereka memikirkan fakta bahwa Tan Yun telah menyerang mereka dan mereka harus membalas dendam pada saat ini. Pada saat yang sama, mereka juga bereaksi, mereka berpikir itu pasti ulah rubah tua Tan Taiyu yang berkolusi dengan Tan Yun. Hari ini, Tan Yun akan kembali untuk memperjuangkan posisi raja. Begitu Tan Yun diizinkan duduk di Master Sekte lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. 7 leluhur besar dan Tuoba Qingtian tahu bahwa mereka harus membunuh Tan Yun secepat mungkin. Saat 8 leluhur besar akan memulai, Tan Taiyu menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual menembak ke patung harimau putih di puncak Tiangong. Segera, kekuatan lembut dan besar keluar dari patung harimau putih, menyapu jauh lebih dari 7 juta murid dan pemimpin senior dari berbagai divisi kecuali leluhur. Semua orang terikat oleh kekuatan itu dan terbang menuju ujung langit. Jelas Tan Taiyu khawatir perang akan dimulai dan mempengaruhi murid yang tidak bersalah. Boom! Pada saat ini, suara keras terdengar dari lapangan Tiangong, dan dalam sekejap, kecepatan cahaya di lapangan Tiangong meluas hingga radius 50.000 mil. Jelas Tiangong ini adalah senjata ajaib, dan peringkatnya sangat tinggi. Hampir pada saat yang sama, 8 leluhur besar berteriak pada lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, "Bunuh dia dan hancurkan mayat Tan Yun menjadi 10.000 keping," ucap dari Jin Xianhai leluhur divisi alkemia. Jin Xianhai memimpin dalam menyerang Tan Yun, kemudian diikuti oleh yang lain. Dan lebih dari 150 leluhur juga menyerang Tan Yun. "Hati-hati, Yuner," ucap dari Feng Yun, leluhur dari divisi formasi. Feng Yun yang berada di tingkat ke-8 domain dewa,
sangat cemas, kekuatan ruang berfluktuasi di sekitar tubuhnya, dan terbang ke arah Tan Yun seperti kilat, mencoba menyelamatkan Tan Yun. Hari ini, lelaki tua ini akan mulai membunuh, ucap dari Tan Taiyu. Tan Taiyu tiba-tiba dipenuhi dengan aura kesempurnaan agung alam dewa, membunuh lebih dari 20 leluhur dari alam dewa tingkat ketiga hingga keenam di divisi jiwa binatang. Apakah ada orang tua yang kamu pikir bisa kamu bunuh, ucap dari Situ Wuhen sambil menatap Tan Taiyu. Situ Wuhen yang akan menyerang Tan Yun, membeku dalam kehampaan, dan hal yang mengejutkan terjadi, Situ Wuhen yang berada di tingkat ke-9 dari alam para dewa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kesempurnaan agung alam dewa, Situ Wuhen berbalik dan terbang ke arah Tan Taiyu. Situ Wuhen yang telah menyembunyikan kultivasinya, sangat bersemangat saat ini. Dia merindukan perang saudara Huang Fu Shengzong pecah. Akibatnya, inilah saatnya Nangong Seng Chao, Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi bergandengan tangan untuk hancurkan Huang Fu Shengzong. Komandan Hukuman Surgawi, Wakil Komandan, lindungi Master Sekte, ucap dari Tan Taiyu. Ketika suara lama Tan Taiyu terdengar, Tian Lao yang berada di tingkat ke-9 alam dewa, dan Wakil Komandan Hukuman Surga yang bernama Wei Kuan, yang memancarkan nafas alam dewa di tingkat ke-9, berpikir bersama, dan membunuh leluhur yang akan membunuh Tan Yun. Bunuh! Bunuh! Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga datang dari langit, tetapi itu adalah raungan dari Guan Xuan Kui dan 14 leluhur penegak hukum lainnya, yang juga menukik dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Semua pejabat tinggi Huang Fu Shengzong dengarkan perintah. Hari ini, semua mata-mata akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meraung dan melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan sambil meninju orang yang menyerang ke arahnya. Wosh! Sosok Tan Yun melintas, membentang sejauh 100 mil, dan menendang ke dada leluhur keempat dari divisi jiwa binatang, seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan. Dan itu berubah menjadi hujan darah. Pada saat ini, di kelompok Tan Yun, termasuk Tan Taiyu, Tian Lao pemimpin organisasi hukuman surga, dan Wei Kuan wakil pemimpin, serta Han Gu, dan leluhur lainnya dari penegak hukum, dipimpin oleh Guan Xuan Kui leluhur ketiga. Adapun Tan Tai Long, dia pergi untuk melindungi para murid. Bunuh! Bunuh! Dalam sekejap, ada suara orang teriakan di langit di lapangan Tiangong, dan itu adalah teriakan dari 89 leluhur dari alam ketiga hingga ke-8 alam dewa. Pusat kekuatan organisasi menembak jatuh, menyebar, dan membunuh menyerang lebih dari 158 leluhur. Puci! Di langit, Feng Yun penuh dengan bayangan. Setelah memenggal leluhur tingkat ke-7 dari alam para dewa, Feng Yun melihat ke bawah ke lebih dari 20 leluhur formasi di bawah, dan berkata dengan suara serak, "Apa yang masih kalian lakukan? Cepat bantu Master Sekte dan bunuh musuh," ucap dari Feng Yun leluhur divisi formasi. "Bawahan patuh," ucap dari leluhur formasi. Kemudian mereka semua tersebar tanpa memperhatikan kehidupan mereka sendiri, dan mereka semua menggunakan kekuatan domain dewa untuk melawan musuh. Untuk sementara, musuh dan pihak kita terjebak dalam jarak dekat. Di langit di atas Tiangong yang berjarak 1.000.000 mil jauhnya, kekuatan bidang atribut warna-warni dapat dilihat di mana-mana. Bas. Di bawah kekuatan domain, langit dengan radius jutaan mil, dan di bawah bayang-bayang pedang, palu, dan tombak, itu telah menjadi penuh dengan lubang, membentuk ruang hitam yang sangat besar. Sebelum lubang luar angkasa raksasa menghilang sepenuhnya, langit terkoyak oleh serangan baru. "Tidak! Jangan bunuh aku!" Saat ini, sering terdengar teriakan duka di langit, memandang ke kejauhan, samar-samar melihat kabut darah di langit, tunggul terbang melintasi langit, sepasang mayat musuh dan mayat dari kelompok Tan Yun itu jatuh ke dalam kehampaan. Bas! Tusuk! Dalam pertempuran antara lebih dari 200 orang kuat di alam para dewa,
kekuatan dominan dari berbagai atribut dan kekuatan sisa yang dilepaskan oleh pedang, cahaya pedang dan bayangan yang menghancurkan langit, dengan satu sisi kekosongan yang runtuh, seperti gelombang hitam pekat, ia menyelimuti puncak-puncak yang menjulang di bawah. Bang bang, bang, boom, crash. Segera, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang tumbuh di puncak yang megah tidak dapat menahan pengaruh akibatnya, dan mereka berubah menjadi bubuk, pohon semua mati dalam sekejap. Bahkan puncak-puncak yang dikelilingi oleh awan dan kabut dan dipenuhi dengan energi spiritual, beberapa runtuh dari akar gunung, beberapa putus dari lereng gunung, dan debu naik ke langit, menghalangi matahari yang terik, potongan-potongan kerikil besar jatuh seperti air terjun. Di ujung langit, Tantaiyu menggunakan medan angin dan guntur. Dia berdiri di udara dan berdiri di medan angin dan guntur dengan radius 3000 mil. Angin yang menyilaukan seperti naga guntur berputar di sekelilingnya di kecepatan tinggi. Ribuan mil jauhnya, Situ Wuhen yang kehilangan lengan kanannya, berada dalam domain waktu 4000 mil. Situ Wuhen membenci Tantaiyu dan berkata sambil mencibir, "Tantaiyu, hari ini adalah hari kematianmu," ucap dari Situ Wuhen. Begitu suara itu jatuh, Situ Wuhen membuka mulutnya, dan pedang terbang dari senjata suci kualitas tertinggi dengan atribut waktu meledak keluar dari mulutnya dan berubah ribuan kaki besar. Alam waktu, transformasi ruang. Tantaiyu, pergi ke neraka, ucap dari Situ Wuhen. Situ Wuhen mendorong tangannya ke depan di ruang angkasa, dan dalam sekejap, di bidang waktu 4000 mil, kekuatan tak terlihat dari alam mengalir ke dalam pedang. Dalam sekejap, pedang terbang atribut waktu yang panjangnya ribuan meter melesat ke arah Tantaiyu di medan guntur angin ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama saat ditembakkan, cahaya pedang, di bawah restu dari kekuatan domain waktu, kecepatannya sangat cepat. Bidang angin dan guntur menghancurkan langit, ucap dari Tantaiyu. Ekspresi Tantaiyu sangat serius, suaranya yang berubah-ubah menggetarkan langit, dan telapak tangannya tiba-tiba mendorong ke depan. Retak. Boom. Dalam sekejap, kekuatan angin dan domain guntur, yang dikenal karena kecepatannya dan mendominasi dalam radius 3000 mil, seperti naga besar angin dan guntur, meledak dengan ganas, dan itu meledak ke arah pedang raksasa setinggi 1000 kaki. Situ Wuhen dan Tantaiyu adalah kekuatan besar dari kesempurnaan agung alam dewa. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran hari ini tidak akan pernah berakhir. Adegan di mana mereka berdua menyerang lawan dengan semua kekuatan di ranah atribut dalam upaya putus asa sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah pukulan terkuat mereka. Bang bang bang. Pedang terbang raksasa setinggi ribuan kaki tampak lemah di depan angin dan naga guntur, tetapi sebenarnya sebaliknya. Kekuatan semua ditikam oleh pedang raksasa. Setelah itu, meskipun kecepatan pedang raksasa 1000 kaki 30% lebih lambat, Tantaiyu masih tidak bisa mengelak. Pada saat kritis, raungan cemas Tan Yun terdengar, "Kera tua cepat selamatkan kakekku, dan kakekku akan menghapus Situ Wuhen," ucap dari Tan Yun. "Baik tuan," ucap dari kera iblis, dengan raungan liar. Tantaiyu tiba-tiba merasakan aura bergejolak penuh kekuatan sihir, jatuh dari langit. Detik berikutnya, tongkat hitam besar yang panjangnya ribuan meter menabrak kehampaan, menyebabkan ribuan mil kehampaan ditutupi dengan retakan padat, dan membuat ledakan keras pada pedang besar. Segera, pedang raksasa 1000 kaki dihancurkan dan menyimpang dari lintasan saat akan membunuh Tantaiyu. Saat Situ Wuhen memberi isyarat, pedang terbang raksasa 1000 meter tiba-tiba menjadi lebih kecil dan tertelan ke tangan kirinya. Situ Wuhen melihat dengan sungguh-sungguh, melangkah ke udara dan berdiri di depan Tantaiyu, melihat ke arah kera iblis pembunuh surga setinggi 800 meter, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sialan, binatang kera macam apa kamu," ucap dari Situ Wuhen. "Ibumu, berani memarahi kakek kera," ucap dari kera iblis pembantai surga sambil menyeringai dan menjerit,
Tubuhnya seperti gunung melonjak dengan kekuatan sihir yang mengerikan, memegang tongkat raksasa yang megah dan menembak ke arah Si Tu-Wuhen. Busur jiwa pengejar angin dan guntur, ucap dari Tan Taiyu. Tan Taiyu menyalakan cincin alam semesta di tangan kirinya, dan busur dari senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur muncul dari udara tipis dari tangan kirinya. Tan Taiyu memegang busur di tangan kirinya, dan saat tangan kanannya yang kurus menarik busur, kekuatan angin dan guntur yang kuat melonjak keluar dari telapak tangan kanannya, langsung membentuk 9 anak panah panjang yang diubah dari kekuatan angin dan guntur. Bunuh! Tan Taiyu menembakkan 9 anak panah secara bersamaan, dan di langit yang luas, tiba-tiba melonjak menjadi 9 anak panah angin dan guntur dengan panjang 100 meter. Dengan kekuatan dan kecepatan yang mengerikan menembus kekosongan, mereka bubar dari kekosong dengan mengelilingi Si Tu-Wuhen di segala arah. Kemudian, busur bersenandung, dan Tan Taiyu menembakkan 9 anak panah setiap kali, dan bersama-sama dengan kera iblis pembantai surga, bertarung melawan Si Tu-Wuhen. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun. Bang! Pada saat yang sama dalam kehampaan 200.000 mil jauhnya dari Tan Taiyu, Tan Yun berlumuran darah musuh. Untuk membantai Tan Yun bajingan kecil ini, ayo serang bersama-sama, ucap dari para leluhur. Raungan niat membunuh terdengar di kehampaan. 18 leluhur dewa tingkat keempat, 10 leluhur dewa tingkat kelima, dan 6 leluhur tingkat keenam alam dewa, yang memegang senjata sihir, dipisahkan sejauh 8.000 mil dari satu sama lain, mereka mengepung Tan Yun. Tuan, bawahan ini akan membantumu, ucap dari Huan Fuguchong. Pada saat ini, di ruang kosong, suara Huang Fuguchong, pemimpin organisasi pembunuhan, memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa ragu, jangan khawatir tentang saya, pergi dan bantu leluhur formasi dan leluhur penegak hukum untuk membunuh musuh, ucap dari Tan Yun. Segera setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melihat Tian Lao, dan ke arah wakil komandan organisasi hukuman surgawi yang bernama Wei Kuan, yang terbang ke arahnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir tentang aku, kalian juga bantu leluhur lain untuk membunuh musuh, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tian Lao dan Wei Kuan, mereka berdua kultivator di tingkat ke-9 para dewa, segera bubar. Ayo, bunuh leluhur dari 8 divisi, ucap dari Huan Fuguchong. Huang Fuguchong yang dikenal dengan metode pembunuhannya, datang dan pergi tanpa jejak dalam kehampaan, menuai kehidupan leluhur dari 8 divisi. Tuan Sekte, apakah bawahanmu harus mengambil tindakan sekarang? Ucap dari Yuan Jinglun. Tiba-tiba, Tan Yun teringat suara Yuan Jinglun, leluhur besar penegak hukum. Tan Yun menatap langit tanpa ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu mencegah keadaan darurat terjadi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa sekarang Huang Fushengzong hanya memiliki kakeknya Tan Taiyu dan Yuan Jinglun, dua orang kuat dengan kesempurnaan agung alam dewa. Tan Yun tidak yakin apakah ada kesempurnaan besar di alam para dewa di antara leluhur mata-mata dan pemberontak saat ini, oleh karena itu, kartu truf Yuan Jinglun tidak boleh bertindak sekarang. Setelah Tan Yun memerintahkan kata-kata itu, pada saat ini, 34 leluhur yang datang untuk menyerangnya di udara berjarak kurang dari 1000 mil. Mata ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan tiba-tiba melihat sekeliling ke-34 orang. Segera, 3 leluhur tingkat kelima alam dewa yang datang dari timur tercengang. Ketika Tan Yun melirik leluhur para dewa tingkat 6, kepala pria itu pusing, dan dia buru-buru berteriak, Tan Yun, bajingan ini, telah berlatih teknik mata, semuanya, jangan lihat matanya, ucap dari leluhur yang berada di tingkat ke-6 alam dewa. Pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melangkah keluar dalam satu langkah, dan muncul di depan leluhur ini, meninju dadanya. Anak kecil,
Kamu hampir mati, ucap dari leluhur tua ini menyeringai berulang kali, dan menebas tangan kanan Tan Yun dengan pedangnya. Pedang terbang leluhur ini adalah senjata suci kelas menengah. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya dengan tangan kosong, ucap dari leluhur itu menjerit. Leluhur ini menjerit ngeri, tetapi Tan Yun yang menghadapi pedang terbang yang datang dan menghancurkannya. Tinju kanan yang keluar tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan setelah meraih pedangnya, itu meremas dengan keras. Uci. Setelah Tan Yun meremas pedang terbang, dia tiba-tiba meraih pisau pemutus dengan tangan kanannya, dan pergi ke arah leluhur, dengan aliran darah, memotong tenggorokannya. Langkah ilahi Hongmeng. Swiss. Dalam sekejap, tampaknya Tan Yun muncul ribuan mil jauhnya pada saat yang sama, dan melemparkan 3 pukulan pada saat yang sama ke kepala 3 orang yang dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng. 3 tinju keluar, kekosongan hancur, dan retakan di ruang gelap dengan panjang 10.000 kaki terbentang. Bang bang bang. Hampir pada saat yang sama, kepala 3 leluhur dari alam dewa tingkat kelima meledak seperti semangka, dan 3 mayat tanpa kepala jatuh ke langit. Ketika mereka bertiga meninggal, roh domain mereka baru saja keluar dari mayat, dan mereka dibakar menjadi kehampaan oleh api Hongmeng Tan Yun. Pada saat ini, ada juga 18 leluhur dewa tingkat keempat, 7 leluhur dewa tingkat kelima, dan 5 leluhur tingkat keenam, total 30 orang yang mengepung Tan Yun. 30 leluhur menutup mata mereka dan mengunci Tan Yun dengan indera spiritual mereka. Semua orang dipisahkan oleh 100 mil dan mengelilingi Tan Yun seperti sebuah cincin. Tan Yun, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke langit, tidak ada cara untuk memasuki bumi, hari ini, para leluhur akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping untuk membalas dendam cicitku. Semuanya, mari kita gunakan kekuatan domain untuk membunuhnya bersama, ucap dari salah satu leluhur. Orang ini tidak lain adalah Ge Qiukong, leluhur keenam dari divisi artefak. 19 tahun yang lalu, Tuoba Yingying mengalahkan cicit dari Ge Qiukong. Pada saat itu, ketika Tuoba Yingying mencoba membunuh Ge Qin, Ge Qiukong maju untuk menghentikannya, namun akibatnya, Tan Yun dengan tegas membiarkan Tuoba Yingying membunuh Ge Qin. Sejak saat itu, Ge Qiukong diam-diam bersumpah untuk membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam Ge Qin. Karena itu, ketika huru hara dimulai, Ge Qiukong telah menatap Tan Yun. Setelah ini, Ge Qiukong meraung dengan marah, dan dia menggunakan domain api, dan segera, kekuatan domain merah menyala yang membakar segalanya, seperti pedang berapi-api, menembak ke arah Tan Yun dengan ganas. Dan 29 leluhur lainnya berteriak. Alam emas, langit keemasan hancur. Alam kayu, kayu menjebak Wan Chuan. Alam air, air es seperti pelangi. Bumi alam, gunung dan sungai Yuezhen. Alam angin, alam guntur. 30 leluhur menggunakan cara mereka tanpa pamrih, dan tiba-tiba, semua jenis alam luas yang terang dan mendominasi muncul, kekuatan menelan langit, membenturkan, menikam, dan berlari kencang menuju Tan Yun yang kecil. Wow! Langit sepertinya menangis, dan gunung-gunung di bawah bergetar. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Tan Yun berteriak. Ge Qiukong, kamu ingin membunuh raja ini hanya dengan kamu, itu hanya mimpi bodoh, ucap dari Tan Yun. Faktanya, di antara atribut-atribut yang muncul dari tubuh Tan Yun, ada cukup kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian, dan 11 atribut, tetapi kekuatan emas terlalu kuat, jadi itu sangat luar biasa. Bas. Kekosongan bergetar, dan untaian kekuatan spiritual emas pucat seperti ular piton raksasa emas melingkari tubuh telanjang Tan Yun, seperti baju besi perang yang dipadatkan oleh kekuatan emas. Pada saat ini, 30 leluhur yang mengepung dan membunuh Tan Yun, setelah menemukan perubahan Tan Yun melalui pengetahuan spiritual, keterkejutan di hati mereka dapat dibayangkan.
10 tahun yang lalu, mereka melihat tubuh Tan Yun bisa terbang setinggi 30 kaki, saat itu mereka terkejut. Tetapi pada saat ini, ketika melihat ketinggian Tan Yun yang setinggi 100 kaki, seperti dewa perang emas yang menjulang tinggi, kepanikan yang tak dapat dijelaskan menggerogoti saraf seluruh tubuh para leluhur secara tak terkendali. Pada saat ini, leluhur musuh dan kita, yang tersebar di langit, juga telah menemukan perubahan pada Tan Yun saat ini. Leluhur musuh terkejut. Leluhur yang berada di pihak Tan Yun sangat bersemangat sampai-sampai sangat bersemangat. Pada saat ini, semua leluhur diam-diam menebak bahwa Tan Yun telah memperoleh semacam warisan tirani pemurnian tubuh. Pada saat yang sama, mereka bertarung dengan berbagai kekuatan alam dan senjata sihir, dan mereka tidak punya waktu untuk fokus pada Tan Yun, dan pertarungan kini menjadi gelap lagi. Bang bang bang. Saat ini, disertai dengan suara keras, tetapi itu adalah kekuatan dari wilayah 30 leluhur, membombardir Tan Yun. Itu dapat membuat 18 dewa tingkat 4 dan 7 leluhur dari dewa tingkat kelima ketakutan, kekuatan domain mereka, setelah membombardir Tan Yun meledak dan tersebar, tetapi Tan Yun tetap tidak bergerak. 5 leluhur dari alam tingkat 6 mengubah gelombang kekerasan di hati mereka, karena serangan terkuat dari 5 orang, serangan itu juga runtuh setelah menyerang di dada Tan Yun. Di sisi lain, tubuh Tan Yun hanya terlempar ke belakang beberapa langkah, dan dia masih berdiri di udara utuh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.